Stefan, seorang bocah pria yang tak sengaja memasuki wilayah Morse, yaitu wilayah para makhluk mistis. Ia lalu dihadang oleh dua siluman wajah suluh yang ingin menyerangnya. Kemudian juga muncul seorang peri yang sudah dianggap pemimpin di sini. Namanya Maleficent. Masih kecil udah jadi pemimpin. Bayangin gedenya jadi apa. Maleficent lalu menyuruh Stefan agar menjauhi wilayah ini. Soalnya tempat ini sering diserang oleh para manusia yang ingin memperluas wilayahnya. Karena masih bocil, Stefan tidak diinterogasi dan dibiarkan saja pergi. Alih-alih takut, Stefan malah balik lagi dan ingin menjadi teman Maleficent. Maleficent pun juga tertarik. Mereka pun akrab hingga dewasa. Dan ya, endingnya gak jauh-jauh sih dari Kiki Tuan. Suatu hari, Stefan melamar jadi OB di sebuah istana. Raja di sana sedang sakit-sakitan dan tak lama lagi bakal wafat. Ia ingin sekali menguasai tanah milik Maleficent. Namun apalah daya, diserang bagaimanapun juga, Maleficent tak bisa dikalahkan. Lalu sang raja yang putus asa itu bilang, barang siapa yang bisa menghabisi Maleficent, maka ia akan kunikahkan dengan putriku, sekaligus menjadi raja selanjutnya. Wah, sayembara yang sangat menggiurkan sekali. Stefan pun tertarik dan mencoba mendatangi Maleficent. Saat peri wanita itu lengah, Stefan akan melancarkan aksinya. Namun ia sedikit ragu dan bimbang. Ia menyayangi Maleficent. Namun ia juga tak mau terus-terusan hidup kismin. Biaya hidup naik terus bos. Akhirnya Stefan cuma memotong sayapnya karena itu sudah cukup untuk memenangkan sayembara. Beberapa tahun kemudian, Raja Stefan dikaruniai seorang putri. Tentu saja, penghuni istana dan para rakyatnya sangat senang. Pesta dangdutan 3 hari 3 malam siap digeber. Tapi tiba-tiba suasana berubah mencekam. Ternyata Maleficent datang tanpa diundang. Aduh, Raja Stefan pun ketar-ketir. Mantannya bakal bikin rusuh ini mah. Ternyata benar, karena pengkhianatan Pangeran Stefan, Maleficent lalu memberikan mantra kutukan pada putrinya, yaitu pada saat nanti umurnya genap 16 tahun, maka sang putri akan tertojro sebuah jarum alat pintal. Lalu ia akan bobo cantik selama-lamanya. Namun kutukannya masih bisa hilang oleh ciuman cinta sejati. Setelah kejadian itu, Raja Stefan marah. Ia lalu mengutus para pasukan untuk menyerbu Maleficent. Namun wilayah Morse sudah diblokir hingga tak ada yang bisa masuk. Akhirnya, para pasukan cuma bisa melempar batu, cangkang cau, dan sejenisnya. Raja Stefan menyuruh mengumpulkan seluruh jarum vital di wilayah kerajaannya. Kemudian semuanya dibakar dan disimpan di istana. Itu semua ia lakukan agar kutukan Maleficent tidak terjadi. Dan untuk lebih amannya lagi, Raja Stefan menitipkan anaknya, yaitu Aurora, kepada 3 orang peri kemasan saset ini. Raja Stefan memerintahkan mereka agar mengurus Aurora hingga usianya 16 tahun lebih 1 hari. Setelah itu, baru boleh dibawa mudik ke istana sambil bawa opak sampel kesukaan Raja Stefan. Lalu sekitar 16 tahun kurang 3 hari kemudian, Raja Stefan yakin usahanya selama ini akan menggagalkan kutukan dari Maleficent. Namun ia bingung, jika kutukannya gagal, bisa-bisa Maleficent datang lagi dan kembali bikin ulah. Wanita kan susah ditebak, apalagi ia juga seorang peri sakti. Ancamannya jadi double. Saat sedang stres-stresnya, Raja Stefan baru ingat sesuatu di masa lalu. Ternyata Maleficent tak bisa bersentuhan dengan besi. Kulitnya mendadak atel. Karena itu, ia meminta para pandai besi untuk membuat jebakan untuk ditaruh di istana. Lalu 3 hari kemudian, Raja Stefan didatangi seorang gadis muda. Ternyata itu anaknya, Aurora. Raja Stefan senang sekaligus geram. Soalnya ini bukan saatnya untuk Aurora pulang. Harusnya mah besok.
Emang kurang ajar itu trio gabut. Namun tak lama dari itu, Aurora ditemukan dalam keadaan tidur yang tak bangun-bangun. Rupanya, ia tadi tak sengaja pergi ke sebuah ruangan tempat dibakarnya jarum pintal. Karena kutukan Maleficent, benda tersebut kembali utuh dan dengan santuinya malah ditowel gerak. Langsung ambruk dah. Tiga peri lalu mengingatkan kalau kutukannya masih bisa dihapus oleh ciuman cinta sejati. Namun raja tak percaya. Ia menganggap kalau cinta sejati itu cuma omong kosong. Makanya Maleficent berani bilang itu penawarnya. Tak lama dari itu, terlihat Maleficent di istana. Tak habis pikirnya lagi, Aurora sudah terbangun dan mereka malah akrab. Dikira emaknya sendiri kali ya. Ternyata kutukan Aurora sudah hilang karena ciuman cinta sejati dari Maleficent. Rupanya pas Aurora masih bayi, Maleficent diam-diam membuntutinya. Niatnya sih mau memata-matai anak Raja Stefan. Namun lama-lama kok malah sayang. Maleficent langsung tobat dan mencoba menghilangkan kutukan itu dengan kekuatannya. Namun tak berhasil. Karena sudah putus asa, Maleficent pun memberikan ciumannya. Lalu ajaibnya, kutukannya hilang dan Aurora pun sadar sambil bilang, "Kok muka saya bau jigong ya?" Tak tinggal diam, Raja Stefan dan anak buahnya menyerang. Namun situasi menjadi lebih mencekam saat Maleficent memanggil seekor naga. Saat itu, sayap Maleficent yang sudah dipajang 16 tahun tiba-tiba datang dan bersatu lagi dengannya. Raja Stefan lalu mencoba menangkap Maleficent, namun ia malah ke bawah ngapung. Akhirnya, Raja Stefan berhasil dikalahkan dan Maleficent mencoba memaafkannya. Namun karena Raja Stefan orangnya nafsuan, ia akhirnya jatuh dari atas istana. Dan karena Raja Stefan meninggoy, maka Pop Stefan pun timid.